memanggil kita. Hari ini, saat ini, jadi utusannya, beritakan Injil keselamatan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi berita sukacita pada minggu kelima setelah Trinitatis, ditulis pada 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 6. Saya akan bacakan firman Tuhan. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, ibadah Minggu tanggal 30 Juni 2024 bagi gereja HKBP di seluruh dunia menjadi semakin istimewa karena gereja HKBP sekaligus mensyukuri perjalanan Zending HKBP yang memasuki 125 tahun atau perayaan jubileum 125 tahun Zending HKBP. Bila kita mengingat pekerjaan pekabaran Injil maupun Zending, maka salah seorang rasul yang dapat kita teladani dalam kesetiaannya memperkenalkan Injil kepada segenap bangsa tanpa rasa takut dan gentar, yaitu Rasul Paulus. Sejak dia ditangkap, hatinya disentuh oleh Injil, maka sejak itu dia tidak pernah berhenti untuk memberitakan Kristus yang mulia itu. Sebab baginya tugas itu adalah anugerah, adalah kesempatan besar yang dipercayakan oleh Tuhan. Bahkan dalam suratnya di 1 Korintus 9 ayat 16, Paulus katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, yang berarti bahwa baginya aku ini sama dengan tidak ada bila aku tidak memberitakan Injil. Demikianlah besarnya cinta, semangat, dan komitmen Paulus dalam tugas pemberitaan Injil. Bapak Ibu, saudara-saudari, namun demikian, meskipun Rasul Paulus itu begitu luar biasa dalam pekerjaan ini, tetapi siapa sangka di dalam 2 Korintus ini kita melihat sesuatu yang terbilang ironi jika dibandingkan dengan profil Paulus tadi. Justru Paulus menghadapi tantangan yang berkaitan dengan dipertanyakannya kapasitasnya sebagai seorang rasul, seorang pemberita Injil. Beberapa orang di Korintus yang memang notabene tidak menyenangi pelayanan Paulus mempertanyakan, bagaimana kami tahu bahwa Paulus itu adalah seseorang yang benar-benar diutus oleh Allah. Dia bukan seseorang
yang sedang mencari kepentingannya sendiri. Apa yang dapat membuktikannya? Demikian mereka mempertanyakan Paulus, tapi sebenarnya dengan pertanyaan itu mereka sedang melemahkan wibawa Paulus di hadapan jemaat Korintus. Sebab mereka tahu ketika mereka bertanya bukti, Paulus itu tidak punya bukti legalitas yang menunjuk dia adalah seorang rasul. Pada waktu itu memang ada kebiasaan beberapa guru yang dihormati akan memberikan semacam surat legalitas berupa rekomendasi atau surat pujian kepada seseorang yang menunjukkan bahwa seseorang itu berkapasitas pada tugas tertentu. Tapi Paulus, dia tidak punya surat semacam itu, entah dari guru manapun atau dari salah satu murid Kristus pun. Sebab kerasulannya adalah berasal dari pemilihan Kristus sendiri. Kristus yang menangkap, Kristus yang menggerakkan hatinya menjadi pelayan baginya. Dan karena itulah pada nas kita ini kita akan melihat bagaimana respon Paulus terhadap pertanyaan yang diajukan itu. Dia menegaskan bahwa surat keterangan pujian saya tidak punya, tetapi sesungguhnya dia memiliki surat pujian yang jauh lebih mulia dan hidup yang diberikan Kristus kepadanya. Apakah itu? Yaitu jemaat Korintus sendiri yang kini telah bertumbuh dalam iman. Merekalah surat pujian itu. Bukankah dengan terjadinya perubahan pada jemaat Korintus dari mereka yang dulu adalah penyembah berhala, tapi sekarang menjadi pengikut Kristus, itu adalah bukti nyata bahwa Kristus sendiri melayakkan Rasul Paulus dan rasul lainnya sebagai rasulnya. Dan surat pujian itu tidak ditulis oleh tinta manusia sebagaimana yang dimintakan oleh orang-orang yang tidak menyenangi Paulus, tetapi surat itu ditulis oleh Roh Allah sendiri. Dan surat itu dapat dibaca oleh siapapun, dan itu terbuka sebab surat itu adalah keberadaan jemaat Korintus sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang mau kita renungkan dari firman Tuhan ini, terlebih dalam suasana syukur kita atas perjalanan Zending HKBP yang berusia 125 tahun ini. Yang pertama, mari kita melihat bahwa pujian, apresiasi bagi para pemberita Injil, para pelayan, para pendoa, para guru yang giat dalam tugas pemberitaan Kristus bukanlah terletak pada pengakuan manusia. Bagi Paulus jelas kita ketahui bahwa surat pujian utama baginya adalah bila jemaat itu mengalami perubahan oleh karena Roh Allah, bila mereka mengalami pertumbuhan. Bapak Ibu, pada banyak hal lain di dunia ini, prinsip ini juga sering digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan, yaitu bila ada perubahan, bila ada peningkatan, bila ada pertumbuhan. Misalnya dalam kepemimpinan satu negara, ada ungkapan bahwa keberhasilan pemimpin negara dapat dilihat dari perubahan kesejahteraan rakyatnya yang semakin meningkat. Maka kita akan berefleksi bila saat ini kita terlibat dalam pelayanan bagi Tuhan, sebuah pertanyaan penting itu muncul pada kita. Apakah kerinduan adanya perubahan atau pertumbuhan dalam jemaat, dalam diri siapapun yang kita layani, itu yang menjadi tujuan dan motivasi dalam setiap gerak pelayanan kita? Jemaat Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari, jangan sampai tujuan motivasi pelayanan kita hanyalah untuk kepentingan sendiri,
sebagaimana rasul palsu yang ada di Korintus pada saat itu. Tapi hendaklah kita mengejar apa yang berkenan bagi Tuhan, yaitu pertumbuhan orang-orang yang dilayani oleh pelayanan yang Tuhan berikan pada kita. Dan sekaligus ini juga mau mengajak kita berefleksi. Kalau tadi dikatakan bahwa jemaat adalah surat pujian Kristus, maka bila kita mengingat pekabaran Injil di gereja HKBP, bahkan jauh sebelum itu yang dilakukan oleh para misionaris ke tanah Batak dengan mengorbankan diri dan penuh air mata. Pertanyaannya adalah, apakah hidup kita pun saat ini telah menjadi surat pujian bagi pelayanan mereka? Apakah keberadaan kita sebagai orang percaya sudah menjadi surat pujian bagi mereka? Melalui iman dan pertumbuhan kita. Meski kita tidak mengenal lagi para penginjil itu, tetapi bila kita menjadi jemaat yang bertumbuh dan kuat di dalam iman, maka buah pelayanan itu akan terus hidup dan berlanjut. Selanjutnya jemaat, Bapak Ibu Saudara-saudari, perenungan yang kedua kita akan lihat di ayat 3 disebutkan, kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Surat adalah alat komunikasi untuk menyampaikan pesan tertentu dari seseorang. Dalam sebuah surat sangat penting agar tulisannya jelas dan terang, supaya orang bisa memahami maksud pesan penulis itu dengan jelas. Janganlah sebuah surat tulisannya buram sehingga dia tidak dapat dibaca dengan baik. Paulus menyebut kamu adalah surat Kristus. Ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi kita, bahwa hidup kita ini meskipun dengan segala kelemahan, segala kekurangan kita masing-masing, tetapi kita dipakai, kita diparar oleh Kristus untuk menjadi alatnya, menyampaikan maksudnya, menyampaikan kehendaknya bagi dunia. Bapak Ibu jemaat, saudara-saudari, ada sebuah kisah yang umum diberitakan, yaitu tentang Mahatma Gandhi, seorang spiritualis asal India. Dia begitu mengagumi Kristus dan ajarannya, tetapi dia katakan bahwa dia tidak akan pernah menjadi seorang Kristen. Mengapa? Dia katakan adalah di dalam konteks kehidupannya, karena dia melihat orang Kristen tidak berlaku sebagaimana ajaran Kristus. Orang Kristen belum mencerminkan diri dan ajaran Kristus di dalam hidupnya. Banyak kita, orang Kristen saat ini memang masih menjadi surat yang buram, yang belum menunjukkan dengan jelas pesan Kristus melalui kehidupan kita. Tetapi bila pun demikian, firman ini mengingatkan kita agar kita mau digerakkan oleh Roh Allah untuk menjadi surat yang jelas, menjadi surat yang terbuka dan dapat dibaca oleh orang-orang sekitar kita, menjadi garam dan terang, agar melalui hidup kita orang semakin mengenal karya Tuhan, orang-orang semakin bersyukur pada Tuhan dan namanya dipermuliakan, sebab pemberitaan Injil yang sejati adalah melalui cara hidup kita. Dan yang ketiga, perenungan kita dalam nas ini, kita melihat pada ayat 5 dan ayat 6 dikatakan Paulus, segala sesuatu adalah pekerjaan Allah saja, bukan karena kesanggupan dirinya. Bapak Ibu saudara-saudari, meskipun Paulus mengaku dia mendapat surat pujian dari Allah, tapi itu nampaknya tidak membuat dia menjadi tinggi hati. Malah itu semakin
membuatnya merasakan bahwa dia tidak memiliki kecukup kesanggupan untuk melakukan tugas sebagai seorang rasul. Dia tahu betul bahwa seberapapun hebatnya pelayanannya, tidak ada hamba Tuhan yang sanggup mengubah hidup seseorang atau menuliskan firman di hati seseorang hingga orang itu percaya. Tetapi Paulus mengatakan satu pengakuan bahwa kesanggupannya adalah karena Allah yang menyanggupkannya menjadi pelayannya. Dan Allah itu sendirilah yang telah menuliskan firman pada hati setiap orang melalui Roh Kudus, sehingga seseorang dapat merespon Injil dan menjadi percaya. Maka dari sini kita belajar bahwa bila pun kita terlibat dalam pelayanan, kita ini hanya mampu mempersiapkan yang terbaik di dalam setiap pelayanan kita. Tetapi untuk mengerjakan pekerjaan rohani, mengubah hati seseorang menjadi percaya, itu adalah pekerjaan Allah. Allah lah melalui Roh-Nya yang melakukan itu. Demikian juga segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita hanya mampu melakukan yang terbaik, mengupayakan sesuatu, tetapi Allah lah yang mengerjakannya bagi kita, dan hanya Dialah yang patut untuk dipuji. Maka pada akhirnya melalui perayaan 125 tahun Zending HKBP, kita mau mensyukuri Roh Kudus, karyanya dalam seluruh perjalanan panjang pekerjaan pekabaran Injil di HKBP yang sudah dimulai sejak tahun 1899 melalui Pardonganon Mission Batak yang diprakarsai inisiasi oleh Pendeta Henok Lumban Tobing. Dan pekerjaan pekabaran itu tidak boleh berhenti. Ia harus terus hidup dan bergerak, baik itu ke dalam tubuh jemaat maupun di luar jemaat, dan bahkan melampaui batas-batas suku, melampaui batas-batas teritorial dan bangsa. Kita sangat bersyukur bahwa Gereja HKBP sebagai institusi tidak pernah berhenti berzending. Pelayanan zending malah semakin luas di daerah-daerah terpencil di Nusantara, bahkan semakin kreatif dan transformatif menyentuh gerak hidup setiap jemaat. Bahkan HKBP akan mengutus misionarisnya juga ke Afrika. Mereka yang sedang berada di garis depan pelayanan tentu tidak sanggup melakukannya bila dengan dirinya, sebagaimana Rasul Paulus mengatakan hal yang sama. Karena itu mereka butuh topangan doa. Doa dari kita semua seluruh jemaat. Doa agar gerak pelayanan mereka diberkati dan senantiasa disertai oleh Roh Kudus. Tetapi itu pun pekerjaan pekabaran Injil adalah juga panggilan pribadi bagi kita. Kamu adalah surat Kristus. Kita adalah surat Kristus yang dipanggil untuk juga menyampaikan pesan Kristus secara jelas dan terang. Karena itu, mari pada momen ini kita kobarkan semangat pekabaran Injil. Kita beritakan kebaikan Tuhan kepada siapapun. Kita ajak untuk orang-orang menyadari penyertaan dan besarnya kasih Tuhan. Dimulai dari orang-orang terdekat kita. Dimulai dari orang-orang di sekeliling kita. Bahkan kita melakukan itu juga untuk seluruh makhluk ciptaan lain secara ekumenis. Kiranya Tuhan memampukan seluruh jemaat Tuhan, seluruh pelayan Tuhan, dimanapun berada, untuk kita menjadi surat Kristus. Tuhanlah yang kiranya memberkati kita semua. Amin.